Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang pembagian kerja dalam organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi sendiri merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang, lebih dari satu, yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama. Keberadaan organisasi sangat penting dalam kehidupan manusia modern, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga dan kelompok sosial, maupun dalam lingkup besar seperti perusahaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, hingga organisasi internasional. Berdasarkan tujuannya, organisasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Misalnya organisasi bisnis atau perusahaan, organisasi politik atau partai politik, selanjutnya ada organisasi sosial atau yayasan, dan organisasi profesi. Selain itu, organisasi juga ada dalam bentuk non-formal seperti kelompok teater, klub olahraga, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, sampai organisasi militer yang memiliki struktur hierarki yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sebenarnya ada di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari keluarga kecil, lingkungan sekitar, hingga lembaga besar di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja sendiri menunjukkan individu atau suatu organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu. Dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi menghadapi berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan efektif. Kompleksitas aktivitas organisasi menuntut adanya sistem kerja yang jelas, sehingga setiap anggota mengetahui peran dan fungsinya masing-masing. Salah satu prinsip penting dalam manajemen untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pembagian kerja atau division of work. Prinsip ini menekankan pentingnya spesialisasi tugas, yaitu setiap individu diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan keahliannya. Dengan demikian, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, lebih efisien, dan hasilnya lebih optimal. Pembagian kerja juga membantu organisasi dalam menghindari tumpang tindih tugas serta mengurangi potensi konflik internal. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Schermerhorn Jr., yaitu organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama dalam suatu divisi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut James D. Mooney, mendefinisikan organisasi sebagai bentuk perserikatan manusia untuk tujuan bersama. Dan yang ketiga yaitu menurut Hasibuan, yaitu organisasi adalah suatu sistem yang berserikat formal, memiliki struktur, dan tersinkronisasi dari beberapa orang yang bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi menurut Kuhn and O'Donnell. Mereka menegaskan bahwa organisasi memiliki fungsi untuk membagi dan mengelompokkan aktivitas sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Menurut mereka ada 4 fungsi manajerial utama yang berjalan di dalam organisasi, yaitu perencanaan atau planning, selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, and then pengarahan atau directing, and pengendalian atau controlling. Keempat fungsi ini saling berkaitan, di mana perencanaan menjadi dasar, pengorganisasian memastikan pembagian tugas, pengarahan menggerakkan anggota, dan pengendalian memastikan semua berjalan sesuai tujuan. Saya Ian Dwi Cahyo Saroni dengan nomor induk mahasiswa 2508102011164. Selanjutnya, fungsi organisasi. Menurut Robbins, fungsi utama organisasi ada 3. Pertama, organisasi berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas setiap anggotanya agar pekerjaan berjalan lebih mudah dan terarah. Kedua, organisasi menyatukan arah kerja sehingga semua orang memiliki tujuan yang sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, organisasi juga membentuk komunikasi yang baik antar individu sehingga tercipta kerjasama yang solid. Dengan ketiga fungsi ini, organisasi bisa bekerja lebih efektif dan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja Division of Labor adalah tiang dasar pengorganisasian. Misal,
ada sebuah tim sepak bola, di situ ada manajer tim, pelatih, asisten, dan struktur organisasi dalam tim tersebut. Ada penyerang, ada yang bertahan, ada penjaga gawang. Selanjutnya, dasar pembagian kerja. Dasar pembagian kerja dalam organisasi dapat ditentukan dari beberapa aspek. Misalnya berdasarkan produksi dan rangkaian kerja. Apakah dikerjakan secara seri, paralel, atau gabungan. Selain itu, pembagian kerja juga bisa dilihat dari pelanggan atau langganan yang dilayani, jenis jasa yang diberikan, alat atau fasilitas yang digunakan, hingga wilayah kerja. Bahkan waktu juga menjadi dasar pembagian kerja, seperti jumlah produksi dan jumlah pegawai yang tersedia. Dengan pembagian kerja yang tepat, organisasi bisa lebih efisien dan terarah. Selanjutnya adalah faktor yang harus diperhatikan dalam pembagian kerja. Yang pertama, tiap satuan organisasi memiliki rincian aktivitas yang jelas. Maksudnya, setiap anggota organisasi harus memiliki tujuan yang jelas sesuai tugasnya masing-masing. Yang kedua, tiap penjabat memiliki rincian tugas yang jelas. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki jabatan di organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Yang selanjutnya ketiga, jumlah tugas 4-12 anggota. Artinya setiap tugas harus memiliki anggota setidaknya 4-12 orang. Selanjutnya yang keempat, variasi tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain. Maksudnya adalah proses pengelompokan aktivitas kerja menjadi tugas-tugas serupa atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu saling berkaitan. Setelah itu yang kelima, beban aktivitas tiap satuan organisasi dan beban tugas sama merata. Artinya setiap anggota organisasi memiliki tugas yang sama bebannya, tidak berat sebelah ataupun ringan sebelah. Selanjutnya, penempatan para pejabat yang tepat. Maksudnya adalah pejabat yang ditempatkan dalam jabatan tersebut itu orang-orang yang tepat, bukan orang-orang yang malas atau orang-orang yang tidak kompeten. Faktor yang harus diperhatikan dalam pembagian kerja selanjutnya adalah penambahan atau pengurangan pegawai berdasarkan volume kerja. Lalu ada pembagian kerja tidak menimbulkan pengkotakan kerja atau penjabat. Lalu selanjutnya yang terakhir memperhatikan dasar pembagian kerja. Lalu yang terakhir kesimpulan. Pembagian kerja dalam organisasi bertujuan untuk memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap anggota. Hal ini meningkatkan efisiensi, koordinasi, serta produktivitas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai lebih efektif.